Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inflasi dan pengangguran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggi Sahidah Istiqomah, mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan NIM 205231181, kelas Perbankan Syariah 4E. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu peningkatan harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu 1. Kenaikan harga, 2. Bersifat umum, 3. Berlangsung terus-menerus. Kemudian jenis-jenis inflasi ada 2. Yang pertama, demand pull inflation. Inflasi ini disebut juga inflasi sisi permintaan, adalah inflasi yang terjadi akibat dari kenaikan permintaan agregat. Yang kedua, inflasi dorongan biaya. Inflasi ini disebut juga inflasi sisi penawaran atau inflasi karena goncangan penawaran, adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi. Kemudian, sebab timbulnya inflasi ada 3. Yang pertama, inflasi volatile food, yaitu inflasi yang disebabkan oleh harga makanan yang bergejolak. Yang kedua, inflasi administration price, yaitu inflasi harga yang diatur oleh pemerintah, contohnya tarif BBM, listrik, dan berbagai macam kebutuhan pokok. Yang ketiga, inflasi inti, inflasi yang disebabkan oleh barang dan jasa yang dipengaruhi secara umum dan global. Kemudian dampak inflasi ada 4, yaitu yang pertama, mendorong terjadinya redistribusi pendapatan. Yang kedua, penurunan efisiensi ekonomi. Yang ketiga, perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Yang keempat, lingkungan yang tidak stabil. Kemudian, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Menurut Badan Pusat Statistik Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja berumur lebih dari 15 tahun. Jenis-jenis pengangguran ada 4. Yang pertama, pengangguran fiksional. Pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dan mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Yang kedua, penganggur siklikal. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Yang keempat, pengangguran struktural. Ini adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Yang terakhir yaitu pengangguran musiman. Berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek terutama pertanian. Sebab timbulnya pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, rendahnya laju investasi produktif. Yang ketiga, siklus bisnis yang mengurang. Yang keempat, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Yang kelima, tingkatan kemiskinan. Yang keenam, adanya PHK dalam perusahaan. Dampak pengangguran ada 2. Yang pertama, terhadap skala nasional. Menurut kemakmuran masyarakat, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil, pendapatan nasional rendah, dan kegiatan ekonomi menurun. Terhadap skala sosial, peningkatannya tidak kriminalitas dan menimbulkan berbagai masalah sosial yang berakibat dari rendahnya pendapatan dan kemakmuran masyarakat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.